Oke, kita lanjut ke capture 5. Artit mengunjungi warnet seperti biasa pagi itu, tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia tidak merasa antusias terhadap game seperti biasanya. Dia bahkan tidak berkonsentrasi saat memainkan gamenya dan sering terbunuh oleh pemain lain. Jadi guild mereka pun kalah perang. Apa yang terjadi padamu, Artit? Seorang temannya yang bernama Jai memarahinya karena ia bermain payah dalam game. Apa? Artit kesal. Bukan salahku kalau kita kalah perang. Toh itu hanya game. Hanya kau bilang. Temannya yang lain juga menjadi emosi. Apa yang salah denganmu? Ini bukan hanya game, tapi ini dunia kita, pekerjaan dan hidup kita. Dunia maya, Artit menambahkan. Bangunlah guys, dan kembalilah ke kenyataan. Apa maksudmu, hah? Temannya mengancamnya. Tidakkah kita mendapatkan uang darinya? Kita memiliki semua orang dan menghabiskan sebagian besar waktu kita di dalamnya. Tidakkah itu cukup nyata untukmu? Ya, aku akui ini seperti narkoba, kata Artit padanya. Aku meninggalkan keluargaku, masa depanku, waktu dan hidupku untuknya, dan aku merasa bodoh. Kau tidak serius kan? Serius, Artit menegaskan. Anne adalah contoh yang bagus. Jika dia tidak memainkan game ini, dia tidak akan bertemu denganku dan dia tidak perlu mati karenanya. Dia memberimu masa depan seperti yang diinginkan oleh setiap orang normal, sebuah keluarga, bukan? Tapi ia meninggalkanku dengan seorang anak. Jadi ini masalahmu? Tanya temannya. Ibumu mendesakmu untuk merawat anak ini dan berhenti bermain? Itu memang tanggung jawabku, bukan? Aku hanya memikirkan masa depanku dan putriku. Aku harus mencari pekerjaan yang nyata. Pekerjaan apa yang bisa aku dapatkan? Pelayan, pegawai toko, atau pengemis? Temannya mengejek. Artit menarik kerah baju temannya dan mengancamnya. Hei, tenang Artit. Teman-temannya yang lain mencoba menenangkannya. Jai, tidak bermaksud begitu. Apa yang terjadi denganmu, Artit? Temannya yang lain berusaha menenangkannya. Kau jarang online akhir-akhir ini dan aku melihatmu mengunjungi perpustakaan beberapa hari yang lalu. Apa yang kau lakukan di sana? Kau pasti bercanda. Artit mengunjungi perpustakaan. Kau pasti pernah melihat kembarannya atau hantu. Memangnya iya? Tanya Jai. Artit langsung membisu. Dia tidak bisa memberitahu teman-temannya tentang Kongpop. Mereka akan mengejek pria itu dan akan membulinya. Aku mencoba mencari seorang ayah. Oke. Aku pergi meminjam buku cerita untuk Ani. Karena aku tidak tahu bagaimana cara menceritakan cerita pengantar tidur. Kau apa? Temannya menertawakannya. Kupikir kau sedang mengejar seorang pustakawan atau melamar pekerjaan sebagai pustakawan. Sebaiknya ajarkan dia bermain game online daripada membaca buku cerita. Temannya tertawa lagi. Dunia sudah berubah, bro. Anak-anak bermain game zaman sekarang. Ya, dan mereka akan buta sebelum mencapai usia 50. Artit menambahkan. Cukup ngobrolnya. Aku harus pergi. Artit memohon diri dari teman-temannya. Aku akan absen besok. Kalian perang saja tanpa aku. Dia lalu pergi.
Artit melihat arlojinya. Dia menunggu Kong di depan zebra cross. Dia sudah tahu jadwal Kong. Jadi kapan saja dia duluan menyelesaikan urusan gamenya. Dia akan menunggu pria itu di zebra cross dan menawarkan untuk menemani Kong pulang atau menemaninya ke tempat lain seperti panti asuhan, bank, kantor pos, dan lain-lain. Kadang mereka juga akan pergi makan bersama sebelum pulang. Oh, Artit, kau punya waktu luang hari ini? Sudah lama? 5 menit, jawabnya singkat. Mau kemana hari ini? Ya, aku baru saja menyelesaikan buku ke-6ku. Aku ingin mengirimkan draftnya ke penerbit. Apa yang kau tulis dalam bukumu kali ini? Artit menanya, merasa penasaran tiba-tiba. Apakah kau ingin membacanya sendiri? Tidak, membaca bukanlah kebiasaanku. Artit menjawab to the point. Kau saja yang cerita padaku. Baiklah, kata Kong Pop. Tapi kita kirim paketnya dulu sebelum kantor pos tutup. Setelah menyelesaikan bisnis mereka di kantor pos, mereka berhenti di taman dan duduk di bangku. Artit pergi sebentar untuk membeli minuman dan makanan ringan untuk mereka. Ketika Kong duduk sendirian, tiba-tiba sekelompok orang datang dan menyapanya. Jadi ini teman baru Artit. Jai menyapa pria itu. Senang bertemu denganmu. Apakah dia buta? Yang lain menambahkan. Kong terkejut dan cepat meraih tongkatnya dan bangkit dari tempat duduknya. Kutebak, kalian pasti teman-teman Artit. Ada yang bisa kubantu? Memangnya orang buta bisa membantu kita apa? Mereka mengejek Kong. Namun Kong sama sekali tidak menanggapinya dan berusaha bersikap ramah. Artit sering menceritakan tentang teman-temannya, kata Kong. Senang bertemu dengan kalian. Jadi kaulah yang menyebabkan Artit mendadak mengubah pola pikirnya. Jai memojokkan Kong. Kaulah yang membujuknya untuk meninggalkan kehidupan game. Apa? Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Kong terkejut. Ngomong-ngomong, siapa kau? Sepertinya kemampuan persuasimu cukup handal, membuat Artit jatuh ke dalam ucapanmu. Apa yang telah kau lakukan padanya? Aku tidak melakukan apapun. Kami baru saja bertemu dan berkenalan tidak lama. Apa kau bercanda? Lalu mengapa dia sangat peduli denganmu daripada kita yang kenal dia selama bertahun-tahun? Hah? Kata Jai penasaran. Apakah sex interest Artit berubah? Apakah kalian pernah tidur bersama? Apa? Tidak, kami hanya teman. Tukas Kong. Artit kembali dengan makanan dan terkejut saat melihat teman-temannya mengepung Kong. Hei, kenapa kalian di sini? Tanya Kong dengan nada tinggi. Kau mengutipku? Dia menoleh pada Jai. Bukan mengutit, kami mengikuti GPS-mu dan menemukan kalian sedang berkencan diam-diam di sini, jawab Jai. Jadi kami datang dan menyapa kekasihmu Artit. Kau tidak mengenalkannya kepada kami. Kenapa? Apa kau pikir kami akan menertawakanmu atau mengejek kalian? Kekasih apa? Artit terdiam dan segera melirik wajah Kong untuk melihat reaksinya. Kami bukan hanya teman, ujarnya gugup. Jangan berbohong pada kami, Artit. Temannya menambahkan. Kau tidak pernah peduli dengan siapapun sejak. Aneh. Jadi apakah kau trauma dan mencoba berkencan dengan pria? Karena pria tidak akan hamil?
Apa yang kalian bicarakan? Kami tidak berkencan, Artit mencoba menjelaskan pada teman-temannya. Kalian terlihat so sweet bersama. Sayangnya, kekasihmu buta. Jadi dia tidak mungkin bisa bergabung dan bermain game dengan kita. Karena itu dia menyuruhmu untuk berhenti, Artit. Bukan seperti itu, bukan dia yang mengubahku, tapi Ani. Akhirnya kau menemukan ibu baru untuk Ani. Maksudku seorang ayah tiri. Iya, dia cocok untuk merawat putrimu, jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Kau sangat suka bermain game kan? Kong hanya diam di tempat dan membiarkan teman Artit terus mengejeknya. Satu sisi dia kehilangan jumlah dan kedua mereka adalah teman-teman Artit. Dia tidak ingin melewati batas. Sudah kubilang kita tidak mau memiliki hubungan seperti itu, Artit meneriaki teman-temannya. Jay dan yang lain langsung menutup mulut seketika. Kalau begitu, beritahu aku jawaban yang masuk akal mengapa kau begitu dekat dengannya. Jay mengajukan pertanyaan, kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran dan ingin meninggalkan kita? Jangan bilang itu semua karena Ani dan ibumu yang menyuruh. Jay tertawa. Dan ku beritahu, aku tidak akan percaya karena kau sama sekali tidak peduli selama ini sampai kau mengenalnya. Dia menambahkan. Aku tidak berubah pikiran, aku hanya asal ngomong pagi ini. Karena aku tidak cukup tidur tadi malam. Artit menarik kembali pernyataannya dan mencoba memperbaiki situasi mereka. Kalau tidak, temannya tidak akan membiarkannya pergi. Aku masih suka game dan aku tidak bisa hidup tanpa game dan kalian. Apakah kau serius? Jay bertanya ragu. Tapi kalian memang punya sesuatu kan? Kau bilang kau tidak cukup tidur tadi malam. Apakah kalian bercinta sepanjang malam? Jadi otakmu korslet tadi pagi? Kau gila? Artit meneriakinya syok. Kong menelan air liurnya berat saat dia mendengar pernyataan itu. Sini biarkan aku memeriksa haikis di tubuhmu, kata temannya yang lain mencoba memeriksa leher dan perut Kong. Dengan menarik bajunya, Kong terkejut seketika dan mendorong pria itu panik. Jangan sentuh dia, brengsek, Artit berteriak kepada teman-temannya. Wow, pacarnya marah. Temannya menggoda Kong. Tidakkah kalian cukup tinggalkan dia sendiri? Teriak Artit marah. Baiklah, jangan marah. Kami hanya bercanda, ujar teman-temannya. Kami tidak akan menggodamu lagi, tapi teman priamu imut. Jay berbisik padanya. Jika dia bukan milikmu, apakah aku boleh bermain dengannya? Apa? Jangan coba-coba, Artit mengancamnya. Jay menyeringai dan menepuk bahunya. Ayo kita pergi, jangan ganggu kencan Artit. Bergabunglah dengan kami dalam perang besok, Artit, sampai jumpa. Teman-teman Artit akhirnya pergi. Kong masih syok dan Artit segera menghiburnya. Aku minta maaf, Kong. Aku juga minta maaf mewakili teman-temanku karena mereka telah bersikap tidak sopan padamu. Apa yang Anda katakan pada mereka tentangku, Artit? Mengapa mereka tampaknya tidak senang dan mengikutimu kemari? Tanya Kong. Aku hanya memberitahu mereka kalau aku ingin berhenti bermain game dan mencari pekerjaan yang benar. Kau membuat keputusan itu untuk Ani? Ya, dan untuk ayahku, kata Artit. Kondisinya tidak begitu sehat akhir-akhir ini. Dia menderita penyakit jantung sejak 2 tahun yang lalu. Dan aku adalah anak satu-satunya. I see. Kong menjawab singkat dan memahami situasi Artit.
Ani berusia 4 tahun sekarang dan seharusnya dia sudah masuk ke playgroup seperti anak-anak lain seusianya. Tapi aku tidak punya cukup uang untuk membayar uang pendaftaran dan biaya sekolahnya. Jika ibunya masih hidup, dia pasti akan menyalahkanku dan menyesal karena telah mengenal seorang pecundang. Aku bisa membantu biaya sekolah Ani. Kong menawarinya bantuan. Apa? Tidak. Apa alasanmu berbuat begitu? Protes Artit. Arni adalah putriku, bukan putrimu. Dia adalah tanggung jawabku. Aku menyukai Ani. Aku bisa menjadi ayah angkatnya, kata Kong. Hah? Artit terkejut. Tiba-tiba ia teringat kata-kata temannya beberapa saat yang lalu dan wajahnya memerah. Namun ia segera menyingkirkan pikiran tersebut. Tidak perlu melakukan itu. Aku bisa mengurus putriku sendiri, tidak butuh ibu, katanya pada Kong. Ibu? Kong bingung. Aku tidak mencoba menjadi ibunya. Aku bilang ayah angkat. Waktu kecil, beberapa sahabat ibuku juga menjadikanku sebagai anak angkat mereka. Jadi aku tidak berpikir itu adalah masalah. Kau tetap punya hak penuh atas dirinya. Tapi aku adalah ayah yang tidak berguna. Kau akan menjadi ayah yang baik untuknya suatu hari nanti. Percayalah pada dirimu sendiri. Kong menyemangatinya. Untuk saat ini, dia hanya membutuhkan cinta dan perhatianmu. Dan itulah yang paling dibutuhkan oleh seorang anak seumur hidupnya, yaitu cinta orang tuanya. Artit mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Kong. Setiap kata-katamu seperti embun hangat di hatimu. Dan aku beruntung bisa mengenalmu. Aku mengatakan yang sejujurnya. Sama-sama, jawab Kong. Aku juga merasakan hal yang sama. Oke, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Selesai capture 5. Sampai jumpa di capture berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita.